nggak sih jasa rental pacar? Kamu dulu ya? Kalau menurut aku mungkin itu merupakan sesuatu yang praktis ya. Ya cukup membantu sih kalau buat orang-orang jomblo sekarang ya. Bisa jadi lebih direct gitu sih untuk kayak tahu untuk orangnya. Kalau negatifnya mungkin karena mungkin belum ada regulasi yang cukup untuk ada rental itu bisa bahaya juga sih bagi penyewanya. Pemirsa, Talusil kembali lagi bersama saya John Martin. Nah, kali ini saya mau menguak alias membongkar salah satu profesi yang pasti pemirsa nggak pernah kebayang kalau profesi ini ada. Dulunya ini sudah ngetren di Korea dan Jepang, nah sekarang sudah mulai masuk Indonesia, yaitu profesi menjual jasa rental pacar. Ya betul pemirsa, tidak salah dengar. Karena sekarang ternyata pacar itu tidak perlu beneran, kita bisa mewah aja. Saya udah janjian, kayaknya dia udah datang nih dari tadi nih. Soalnya saya agak telat. Pengen tahu kayak gimana sih. Saya udah lihat sebetulnya di website ya pemirsa. Jadi ini kita bisa, halo, ya, bentar di speaker dulu ya. Bentar. Halo. Iya. Udah nyampe Mbak. Maaf saya John. Oh iya oke sebentar ya Mas. Iya Mbaknya pakai baju apa ya Mbak, boleh tahu? Baju warna putih Mas. Masnya di mana? Baju warna putih, bawahannya putih, semuanya putih ya Mbak. Rambutnya panjang nggak? Mbak udah nyampe kan di lokasi? Udah nyampe. Udah ya. Oh ya udah, kalau gitu saya tunggu di mana nih Mbak? Tunggu di dekat situ aja, dekat taman Mas. Oh deket taman, ya. Oke. Saya udah di taman ya Mbak ya. Oke. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Mana orangnya? Baju warna putih. Ini tuh taman tempat saya janjian pemirsa. Apakah Mbak itu? Ini atau? Tapi ini kok berhijab? Siapa namanya nih? Bentar. Boleh dikasih tau namanya nih? Pemirsa boleh? Boleh. Jadi namanya Ray ya ini. Kita tanya dulu. Pakai baju putih. Kok itu ada cowoknya? Itu apa klien sebelumnya ya? Halo, sorry ganggu, namanya Ray bukan? Bukan, sorry ya. Bukan coy, malu-maluin. Ini pasti namanya Ray nih. Mas, ada lihat cewek pakai baju putih nggak? Nggak lihat. Makasih ya Mas. Ini jangan-jangan. Halo, Ray bukan? Iya. Oh. Akhirnya. Halo, saya John. Sorry, udah lama nunggunya. Lumayan ya, bikin candi dulu bisa. Oke, pacar sewaan saya ini pemirsa, katanya pakai kacamata dan baju putih. Dia juga baru selesai sama klien dia yang sebelumnya. Nah, saya adalah klien selanjutnya. Aduh, nggak sabar pengen ketemu dan ngobrol-ngobrol. Yang mana ya orangnya? Ini sebetulnya aku cuma mau ngajak ngobrol-ngobrol aja sih, Re. Gitu. Kamu naik apa nih ke sini? Tadi sih naik kendaraan pribadi ya. Naik kendaraan pribadi ya. Kita cari tempat duduk kali ya, Re ya. Bentar ya, sambil jalan ya. Nah, ini saya sudah ketemu pemirsa sama nggak apa-apa kan aku sebut namanya? Iya, nggak apa-apa. Raylin, namanya Raylin. Nah, tadi kita salah blocking. Nah ini yang bener kayak gini. Ya, nah. Dan ini keberatan nggak kalau masuk kamerain gini? Oh, nggak apa-apa. Kebetulan kru aku cuma sedikit kok, kira-kira 83 orang aja nih di belakang. Raylin, aku mau nanya dong, yang pertama kali adalah nih, udah berapa lama? Maksudnya gini, sebelum ke situ, Ania terlalu excited nih ya pemirsa ya, karena pertanyaan di otak aku ini banyak banget. Jadi aku tuh hire jasa kamu ini bukan buat ngapa-ngapain, cuma buat ngobrol aja, boleh kan? Boleh. Boleh ya. Nah, ngobrol-ngobrol itu seputaran apa yang kamu kerjain ini gitu. Jadi pertamanya itu gimana ceritanya kok sampai kamu kepikiran untuk masuk dan membuka jasa jadi pacar sewaan? Awal-awal join sih karena emang pengen cari side job aja ya. Oh, oke. Okay. Loh, berarti kamu udah kerjaan dong? Enggak, sekarang kuliah. Oh, sekarang kuliah? Iya. Oh, berarti ini pekerjaan yang disambi kuliah? Iya, kalau lebih gitu. Berarti kamu anak kuliahan semester berapa? Baru kok, belum lama.
oke. Kenapa? Maksudnya apakah ini tuh ada, sorry ya, mohon maaf ini kan tebak-tebakan, tapi kalau misalnya kalian bisa menjelaskan atau tidak menjelaskan nggak apa-apa. Apakah ini ada tuntutan ekonomi atau misalnya memang senang aja ketemu orang baru atau apa gitu? Di satu sisi sih karena suka ketemu orang baru juga, pengen ngeluasin relasi juga gitu. Oh, Kan networking lumayan ya? ya. Jadi sekalian gitu. Oke. Emang tapi kalau secara ekonomi ini ngebantu banget nggak? Lumayan sih ya. Lumayan ya? Lumayan. Oh iya? Bisa dibilang lumayan. Kalau misalnya performanya bagus sih bisa setara UMR ya, bahkan lebih. Wow! Boleh tahu nggak range harganya Rel ini? Kalau mau nyewa kamu sebagai pacar sewaan ini? Ini buat yang off date-nya aja ya. Bedanya apa off date sama on date ya? Bedanya? Jadi kalau on date itu kita pacarnya secara virtual aja, kayak lewat WA. Cuma kalau off date kita ketemu ya. Selainnya kayak pacar. Kamu lagi pacaran lewat WA juga? Pacaran lewat WA tuh gimana sih? Gue nggak ngerti konsepnya. Chatan doang. Iya, Chat-chatan. chattingan, teleponan, kasih pap gitu. Oh, pap. Oh, oke. Ya Allah. Maksudnya PAP, picture apa sih? PAP itu apa? Iya. Post a picture ya? Oh, oke. Jadi kayak fotonya dong itu. Pernah baper beneran nggak? Sejauh ini sih aku enggak ya. Cuma kalau misalnya talent lain sih bisa jadi iya. Karena kan manusia biasa di luar kita pekerjaan. Ya kan maksudnya kita kan kadang-kadang nggak tahu batasnya ya. Maksudnya pas tiba-tiba nggak sengaja, kok memang orangnya perhatian atau kok memang orangnya kok menyenangkan ternyata atau apa. Nggak pernah sama sekali. Sejauh ini sih Ada enggak. satu klien pun yang bikin baper gitu. Mungkin nggak ketemu aja ya speknya. Belum ketemu. Ya. Belum Oke. ketemu. Sambil duduk boleh nggak? Nah, mumpung ketemu yang kosong, nah, ya kan? Biar aja deh baru pada minggat ya kan? Kalau off date, apa yang dilakukan dulu kalau off date? Kalau off date sih paling makan bareng, jalan gitu. Kayak orang pacaran aja gandeng tangan terus habis itu Gandeng tangan itu sampai ya? Iya. Berarti sampai physical touch ya, ada ya? physical touch. Cuma kita punya boundaries di sini. Jadi yang membedakan kita sama jasa yang lain itu adalah kita punya aturan di sini. Jadi nggak boleh lebih dari kayak gandeng tangan atau rangkul dari samping atau mungkin lulus-lulus kepala. Lebih dari itu nggak boleh. Oh, lurus kepala masih boleh? Masih boleh. Rangkul dari samping masih boleh? Boleh. Kita udah bayar belum sini? Hah? Aku boleh lurus kepala dong? Hah, boleh? Kan udah bayar? Udah bayar bener kan? Iya, pakai. Coba. Kan boleh dong ya. Oke. Boundariesnya itu yang menetapkan siapa? Yang ngeset? Itu dari pihak agensi. Oh, kamu tuh under agency. Iya, under agensi. Oke, nah pertamanya itu kamu yang direkrut oleh agensi atau kamu yang menawarkan diri masuk ke agensi itu? Nggak, kalau aku menawarkan diri sih ya. Karena, Masuk ke agensi itu? emang sengaja nyari agensi buat khusus rental ini. Terus habis itu aku Tahu dari mana kalau ada agensi itu di Indonesia gitu? Ini kan maksudnya masih jarang terdengar ya di Indonesia ya gitu. Mungkin baru ada di Jakarta juga kali. Ya, nah ini tahu dari mana ada agensi seperti itu? Ya aku emang suka baca berita aja sih, baca Oke. berita apa segala macam. Jadi Oke. sedikit banyaknya tahu gitu ada orang baru gitu. Oke, berarti ini yang menetapkan aturan adalah agensi. Iya betul. Boundariesnya juga dari agensi. Tuh, Oke, pertanyaannya, pernah nggak ngelanggar boundaries itu? nggak pernah. Boundaries itu kan dibuat supaya kita nggak melanggar gitu kan. Ya siapa tahu kan, makanya tadi mungkin siapa tahu, ya mungkin karena kebetulan kamu belum pernah baper ya. Siapa tahu ada yang sudah baper terus kayak ya udahlah namanya boundaries ya udah karena dia juga udah terlanjur punya feeling gitu. Ya oke, berarti kamu belum pernah ya ngelanggar Belum. boundaries itu ya. Emang kalau sampai ada klien yang pernah ngelanggar boundaries itu misalnya berani melakukan yang lebih jauh dari cuman ngerangkul atau tap-tap kepala dan sebagainya, apa sanksinya? Sanksinya sih kalau sampai ngelakuin pelecehan kita bakal tindak tegas. Bisa Oh, itu kita hitungan sudah laporkan. pelecehan ya? Iya, kalau sampai kayak gitu kita bisa laporkan. Dan juga di sini talent itu punya hak kalau misalnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kita bisa pergi, kita bisa batalin. Oh gitu, Iya, betul. langsung. Itu uangnya udah masuk apa belum? Udah masuk. Jadi DP tuh udah pasti masuk dulu. Jadi Oh, harus DP dulu sebelum oke. order gitu. Oh, nanti setelah selesai jasanya baru dilunasi. Iya, bisa juga langsung lunas. Lebih Oh. baik lah kalau langsung lunas. Oke, nah kalau pas on date itu, kamu sudah lihat mukanya dulu apa enggak? Lewat foto mungkin atau berbagi sosmed gitu? Oh, enggak. Enggak? Kalau misalnya muka klien enggak. Kita enggak. Jadi ini enggak. bener-bener kayak blind date gitu ya? Iya, Kayak, bisa dibilang gitu. oh.
outlet itu berapa jam jatahnya? Jadi kita nih di sini minimal order itu 3 jam. Cuma ada yang 1 hari full maksimalnya sampai jam 8 malam. Oke. Itu untuk yang klien eksklusif. Wah, apa nih klien eksklusif? Ada kelas-kelas premiumnya juga guys, ya kan? Iya, ada. Jadi ada yang ekonomi, express, premium, VIP, ada yang infinite. Nah, itu kurang lebih kayak kartu kredit ya. Tapi kalau keluarga tahu nggak yang begini? Keluarga sih enggak. For long term enggak. Long term nggak mau terusin, kenapa? Ini bukan kerjaan yang bisa terus-terusan menghasilkan uang. Ya. Ya, karena kan umur juga bertambah kan Ya, pasti. ya, ya. Ada beberapa pekerjaan itu yang memang umurnya itu dibatasin. Kamu pernah kepikir nggak sih, Rey, kalau ini tuh akan ada akibat jangka panjangnya gitu?